Selamat malam Bu Evrin. Sini Peda akan menjelaskan materi pertemuan ke-12 tentang explicit monetary value atau bisa disingkat EMV. Sini ada pengertian, probabilitas dan dampak EMV. Explicit monetary value atau EMV merupakan teknik statistik dalam manajemen risiko yang membantu manajer proyek untuk menghitung cadangan kontingensi dan juga bertujuan untuk menentukan nilai moneter yang diharapkan dari risiko atau keputusan. Ada probabilitas merupakan ukuran kemungkinan terjadi peristiwa apapun. Contohnya, jika si A melempar koin, itu akan menunjukkan gambar atau angka. Ada kemungkinan 50% untuk menunjukkan gambar dan 50% untuk menunjukkan angka. Jadi, dalam hal ini si A akan menghasilkan probabilitas menampilkan gambar atau angka adalah 50% atau 1/2. Di sini ada dampak dari EMV. Sementara dampak atau impact adalah jumlah yang harus dikeluarkan jika risiko yang teridentifikasi. Misalnya, si A telah mengidentifikasikan bahwa selama puncak proyek, beberapa peralatan dapat rusak dan mungkin perlu membeli peralatan baru yang dikenakan biaya $2.000 Jadi, dampak risiko akan menjadi $2.000. Rumus perhitungan probabilitas peristiwa yang terjadi. Jumlah peristiwa yang menguntungkan yang dapat terjadi dibagi jumlah total peristiwa. Sini ada formula EMV. EMV sigma probability dikali nilai payoff yang diharapkan. Decision tree analysis. Jika memiliki banyak risiko, maka akan menghitung EMV dari risiko tersebut secara terpisah dan menambah semuanya. Perlu diperhatikan bahwa akan menghitung EMV semua risiko, terlepas dari apakah risiko tersebut positif atau negatif. EMV peluang umumnya dinyatakan sebagai nilai positif, sedangkan ancaman dinyatakan sebagai nilai negatif. Ini juga membutuhkan asumsi netral risiko dengan yang tidak mau mengambil risiko atau mencari risiko. Penggunaan umum dari analisis jenis ini adalah decision tree analysis. Decision trees are used by decision makers to obtain a visual portrayal of decision alternative and their possible consequence. Di sini ada gambar kotak, bisa ini keputusan atau decision, ada bentuk lingkaran atau change, kemungkinan, ada garis lurus atau garis penghubung frog, ada kotak plus garis lurus, alternatif keputusan, ada lingkaran, ada garis lurus. Di ini alternatif kemungkinan yang terjadi. Di sini ada decision trees are used by decision makers to obtain a visual portrayal of decision alternative and their possible consequence. Di sini ada decision frog menjadi 3 sense frog. Di
Di sini ada Science Frog pertama ada S1, S2, S3, bisa dibagi menjadi 3. Phi of 1,1, phi of 1,1, phi of 1 sama 2, phi of 1,3. Dan ada yang Dacian Frog yang kedua menjadi 3, phi of 2,1, phi of 2,2, phi of 2,3. Chance Frog yang ketiga dibagi menjadi 3, phi of 3,1, phi of 0,32, phi of 3,3. Tujuan dan asumsi dasar. Tujuan memahami kasus dan seluruh aspek terkait, menggambarkan kerangka berpikir yang sistematis, menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan decision maker sepanjang tahapan atau urutan waktu termasuk seluruh kemungkinan keputusan outcomes. Asumsi dasar, decision maker hanya mengambil satu keputusan. Setiap keputusan hanya mempunyai outcomes tertentu. Semua proses menunjukkan tahapan waktu atau time sequence. Di sini ada decision work, ada investasi. Dari Chance Frog ini ada sukses dan gagal, dan bisa si Decision Frog ini menjadi investasi atau tidak investasi. Jika diinvestasi ini dibagi menjadi Chance Frog. Chance Frog dibagi menjadi sukses atau gagal. Dari keuntungan, dari sukses keuntungan besar. Jika gagal itu kerugian. Jika tidak investasi dengan risiko kecil. Decision Frog ini dibagi menjadi 2, tinggal atau evakuasi. Dari tinggal dijadikan Chance Frog. Chance Frog dibagi 2, badai atau tidak badai. Jika badai bahaya, tidak badai selamat. Evakuasi selamat. Di sini ada Chance Frog menjadi 2, forecast badai. Dari Chance Frog ini dibagi 2, decision Frog. Ini ada decision Frog pertama ini ada tinggal atau evakuasi. Dari Chance Frog ini ada badai tidak badai, atau badai bahaya atau low cost, tidak badai selamat atau low cost, evakuasi selamat high cost. Dari decision Frog yang kedua tinggal evakuasi. Badai atau tidak badai, badai bahaya low cost, tidak badai selamat atau low cost, evakuasi selamat high cost. Dari decision Frog ini dibagi menjadi 2, terima tawaran pekerjaan di Bandung, dan yang kedua terima tawaran pekerjaan di Jakarta. Jika menerima tawaran pekerjaan di Bandung, gaji rendah, dingin, dan tidak stres rendah. Jika terima tawaran pekerjaan di Jakarta, gaji tinggi, panas, tidak stres tinggi. Rank of risk decision dilemma. Phi of atau outcomes atau hasil yang diperoleh berada dalam rank atau kisaran dari nilai terendah sampai tertinggi. Contoh, perusahaan akan meluncurkan produk baru ke pasar. Dari decision Frog ini meluncurkan produk baru dan tidak meluncurkan produk baru. Dan pada meluncurkan produk baru terbagi menjadi
chain frog antara lain laku atau tidak laku. Dari keduanya bisa menentukan jumlah keuntungan. Di sisi tidak meluncurkan produk baru, hasil tidak diketahui oleh customer. Tahapan membuat decision tree, penetapan nilai payoff dan peluang. Tahapan membuat decision tree: 1. Mendefinisikan dan rinci masalah secara jelas. 2. Gambarkan struktur dari pohon keputusan. 3. Tentukan nilai payoffs dari setiap kombinasi alternatif kemungkinan. 4. Tentukan nilai peluang dari seluruh kemungkinan dan keputusan. 5. Selesaikan masalah dengan menghitung expected monetary value atau EMV. Penetapan nilai payoff. Tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu rangkaian alternatif dan keputusan, akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang dituliskan di ujung tiap cabang pada pohon keputusan. Ada penetapan nilai peluang. Setiap alternatif kemungkinan harus ditentukan nilai peluangnya. Penetapan ini peluang dari setiap kejadian ditentukan secara subjektif. Nilai kemungkinan subjektif didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, dokumen perusahaan, hasil-hasil penelitian, data-data resmi, dan pengalaman perusahaan. Di sini ada contoh. Asumsikan Anda mempunyai sejumlah dana untuk diinvestasikan pada 2 alternatif proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Peluang proyek A akan memberikan keuntungan adalah 20% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek B akan memberikan keuntungan adalah 45% dengan nilai keuntungan 10 juta. Pohon keputusan untuk membantu Anda dalam mengambil keputusan. Jika decision frog ini dibagi menjadi 2, proyek A dan proyek B, dan dari proyek A menjadi chain frog dibagi menjadi 2, sukses atau gagal. Kalau sukses ini 0,20 menghasilkan 50 juta atau 0. Gagal 0,80 atau 0. Proyek B ini mempunyai chance frog, sukses atau gagal, dan ininya 0,45 dan gagalnya 0,55 atau suksesnya ini 10 juta, ininya 0, gagal 0. EMVA, sigma probability dan nilai payoff yang diharapkan 0,20 dikali 50 juta ditambah 0,80 dikali 0, hasilnya 10 juta. Dan NFVB, sigma probability dikali nilai payoff yang diharapkan. Di sini sigma probability 0,45 dan nilai payoff yang diharapkan 10 juta ditambah 0,55 dikali 0, hasilnya 4.500.000. Kesimpulannya, pilih proyek A karena proyek A lebih menguntungkan, lebih besar dibandingkan proyek B. Proyek A menghasilkan keuntungan 10 juta dan sedangkan proyek B memberi keuntungan 4.500.000.